Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil video praktikum kami kemarin, yaitu menggunakan Simplicia dari Kencur. Let's check it out. Pada praktikum Kencur ini kita akan menggunakan metode sokletasi, dan alat-alat yang digunakan yaitu berupa seperangkat alat sokletasi, gelas ukur 500 ml dan 10 ml, rotary evaporator, timbangan analitik, chamber KLT, pipa kapiler, lampu UV, botol infus 500 ml, botol infus 100 ml, vial 10 ml, pipet tetes, spatula, tisu, aluminium foil, kertas saring, benang jagung, kertas perkamen. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu serbuk Simplicia rimpang kencur sebanyak 40 gram, N-heksana 200 ml, etanol 10 ml, plat KLT, dan etil 1 ml. Baiklah, pertama-tama kita timbang kencur sebanyak 40 gram. Agar lebih mudah, penimbangan kita bagi menjadi 4 kali di atas perkamen, masing-masingnya sebanyak 10 gram. Selanjutnya kita gulung kertas saring dan kita lipat bawahnya, lalu kita masukkan sampel kencur yang 40 gram tadi. Kertas saring yang digulung harus pas dengan ukuran timbal tempat sampel. Lalu kita masukkan sampel dan kita padatkan kencur tersebut dengan batang pengaduk. Setelah itu kita lipat agar sampel tidak tumpah keluar dari kertas saring. Kemudian kita ikat dengan benang jagung agar sampel yang dalam kertas saring itu tidak tumpah keluar dan padat di dalam. Sebelum kita melakukan isolasi senyawa etil parametoksisinamat dari kencur, kita siapkan alat-alatnya dulu. Alat yang kita gunakan pada metode sokletasi ini yaitu pertama kondensor. Fungsi kondensor sendiri ini sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Lalu yang kedua itu ada timbal yang berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Kemudian ada pipa F berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Selanjutnya ada sifon yang berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Setelah itu labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Dan yang terakhir itu ada hot plate yang berfungsi sebagai pemanas larutan. Oke, selanjutnya kita masukkan sampel kencur yang telah kita bungkus dengan kertas saring tadi. Sebelum kita memasang timbal atau selongsong tempat sampel, terlebih dahulu kita masukkan batu didih ke dalam labu alas bulat. Fungsi penambahan batu didih ada dua, yaitu satu untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan. Yang kedua yaitu untuk menghindari titik lewat didih. Setelah batu didih dimasukkan, kita pasang lagi timbalnya atau tempat sampel tadi. Gunakan N-heksan 250 ml dan etil 10 ml sebagai pelarut. Lalu masukkan N-heksan sebanyak 250 ml. Setelah itu kita masukkan air secukupnya hingga labu itu terendam sebagian. Kita ambil etil lalu masukkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml. Setelah itu kita masukkan etil 10 ml ke timbal atau selongsong yang tempat sampel telah masukkan sampel kencur dan N-heksan tadi. Setelah semua alat terpasang, kita hidupkan hot plate sebagai pemanas larutan dan hidupkan kondensor sebagai pendingin dan juga mempercepat proses pengembunan. Jika air yang dalam mixer telah panas, lihat dan amati siklus yang terjadi dan hitung berapa siklus dalam 1 menit pada proses sokletasi. Kemudian cari rata-rata siklus yang terjadi sehingga dapat mengetahui jumlah siklus yang terjadi selama kurang lebih 3 jam praktikum.
Lalu dinginkan senyawa kencur dan pelarut yang digunakan dengan cara mematikan alat coklatasi tersebut. Lalu tunggu hingga dingin. Setelah dingin baru kita ambil sampel kencur yang telah dilarutkan tadi. Inilah sampel kencur yang sudah dilarutkan dengan alat coklat. Lanjut ke alat rotari.